Yang terhormat Ibu Polince Merilaos, mewakili Bapak Kepala SMP Negeri Boko, dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir hari ini untuk bersama-sama dengan saya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya dapat di program guru penggerak angkatan 11. Berbicara soal budaya positif, mungkin ada teman-teman pernah mendengar budaya positif, atau apa yang teman-teman tahu tentang budaya positif? Ada yang tahu? Oke, mari kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini ada beberapa konsep inti. Konsep inti dari budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita lanjut. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin selama ini kita semua pernah mendengarkan pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang selama ini kita merefleksi, yang selama ini kita lakukan adalah pembelajaran seperti apa? Apakah hanya berfokus di guru saja atau anak? Kalau saya jujur ya, saya mungkin masih melakukan pembelajaran dengan gaya lama. Jadi saya hanya bicara. Saya hanya mentransfer ilmu saja. Saya tidak melibatkan siswa. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan suatu teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan atau minat dari peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin kita semua tidak asing lagi dengan elemen dari profil pelajar Pancasila. Situ ada mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kita lanjut. Di sini ada miskonsepsi atau kesalahpahaman kita tentang teori kontrol. Jadi kadang-kadang kita di sini memposisikan diri sebagai guru, kita mengontrol anak. Padahal itu adalah miskonsepsi, adalah sesuatu ilusi yang selama ini kita anggap sudah benar. Sini yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kita selalu berpikir bahwa kita ini bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Hanya murid sendiri yang bisa mengontrol dia. Ini menyangkut dengan motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri peserta didik. Di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Jadi ke penguatan-penguatan positif itu seperti kalau mereka bilang, oh tidak apa-apa, begini-begini. Akhirnya motivasi yang datang itu motivasi dari luar. Terus yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kadang-kadang kita sebagai guru kita berpikir bahwa kita mengkritik anak itu anak akan berubah. Dia akan menguatkan dia punya karakter. Kita berpikir bahwa membuat rasa bersalah itu akan membuat anak itu berubah. Contoh, membuat rasa bersalah. Contohnya seperti kalau mereka datang terlambat, mereka tidak kerja PR, lalu kita mengkritik mereka. Kau ini bagaimana dan seterusnya. Kita membuat mereka merasa bersalah. Saya ini kecewa dengan lu. Atau kamu jadi apa? Kau tidak kasihan ke orang tua di luar. Itu membuat mereka jadi merasa bersalah. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya kita semua guru ini tentunya kita sudah dewasa. Kadang-kadang kita selalu memaksakan kita punya kehendak di anak. Tanpa kita tahu dia punya kebutuhan. Kenapa dilakukan seperti itu? Jadi kita hanya memaksa. Lu harus buat ini, lu harus buat ini. Kita percaya bahwa dengan memaksa itu mereka bisa berubah. Tapi semua teori-teori ini, teori kontrol ini, semua mereka mungkin akan melakukan. Tapi mereka melakukan itu bukan dari dalam diri mereka. Yang berikut, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Keadaan kita berbeda. Kita semua ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan saya tidak sama dengan teman-teman. Kebutuhan peserta didik yang satu tentunya tidak akan sama dengan peserta didik yang lain. Jadi di sini kita tidak boleh berpikir bahwa kita punya kebutuhan itu semua sama. Kita punya kebutuhan itu semua sama. Terus yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga gambaran mereka tentang hal-hal ke depan juga akan berbeda, tidak akan sama. Terus yang berikut, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita selalu berpikir bahwa kita bisa merubah cara pandang orang. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh, kita di sini ada suatu pembahasan, mungkin kita berbeda pendapat dengan peserta didik. Nah, di situ kita tidak bisa biarkan dia berpendapat, biarkan kita memahami dia punya pandangan. Oh, apa yang dilakukan itu seperti ini. Jadi kita harus bisa lebih untuk memahami mereka. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini terkadang saya sendiri mengaku bahwa kadang-kadang saya melihat kesalahan suatu anak itu saya tidak melihat dia memiliki tujuan seperti apa. Jangan sampai dia berbuat sesuatu itu karena memiliki satu tujuan. Jangan saya langsung mengecap dia bahwa kalau lu itu salah, kau itu salah, tanpa saya melihat lebih dalam lagi. Mungkin yang dia lakukan itu memiliki satu tujuan. Jadi di sini kita tidak langsung menjudge kan? Nah, ini kebetulan ada guru bahasa Inggris di sini 2 orang kok. Jadi kita tidak bisa. Di situ nanti mereka merasa bahwa mereka akan menjadi manusia yang gagal. Setelah mereka berbuat salah, kita selalu mengkritik mereka. Terus yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama juga dengan saya bisa mengontrol orang lain, dan ternyata orang lain tidak bisa mengontrol saya, dan saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Saya kasih contoh. Kita dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau ini menyangkut dengan motivasi juga. Nanti kita bisa lihat motivasi dari dalam dan dari luar. Contoh, kita dengan Bapak Kepala Sekolah bilang, teman-teman, kita harus masuk kelas jam 7.00. Jadi di sini
di saat kepala sekolah ada, mungkin kita bisa melakukan itu karena motivasinya dari luar. Tapi kalau kepala sekolah tidak ada, ya mungkin juga kita bisa buat dan mungkin juga kita tidak bisa buat. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kadang kita bujuk-bujuk anak juga, dia tidak bisa, terakhir kita melakukan yang namanya pemaksaan. Sama seperti teori yang tadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu, kita berhak untuk memaksa mereka. Di saat kita bujuk mereka tidak bisa, kita paksa mereka harus bisa. Padahal di sini teori kontrol kita harus kolaborasi dan konsensus dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Sini kita berkolaborasi. Kita bisa berbicara dari hati ke hati. Kita kolaborasi dengan dia, kita berbicara, kau kenapa berbuat seperti ini. Terus yang berikut, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Kadang-kadang kita di dalam kelas, saat anak sudah salah, kita langsung, kau salah. Dan itu adalah stimulus respon. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah menang-menang. Jadi kita sebagai guru kita harus punya cara bahwa di saat mereka menjawab salah, kita jangan langsung memvonis mereka bahwa mereka itu kalah, mereka itu salah dan lain sebagainya. Di sini kita punya cara supaya mereka merasa bahwa mereka bukan manusia yang gagal. Mereka tidak gagal. Jadi model berpikir menang-menang. Win-win apa? Bahasanya win-win solution kan? Jadi kita harus menciptakan suasana. Mereka semua itu bisa jadi pemenang. Walaupun mereka salah, kita punya cara untuk membuat mereka itu tidak merasa bahwa mereka adalah anak-anak yang gagal. Ini menyangkut dengan disiplin positif. Jadi waktu biasanya kita berbicara soal disiplin, itu pasti yang ada di kepala kita tuh ada yang namanya hukuman, aturan, dan lain sebagainya. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya disiplin di sini menyangkut pada disiplin diri dengan nilai-nilai yang mereka sudah yakini. Jadi ini menyangkut dengan motivasi diri juga. Motivasi diri. Jadi disiplin itu bukan karena ada satu aturan jadi harus kita disiplin, tidak. Tapi kita harus punya nilai-nilai, yang kita yakini, sehingga dapat terbentuk yang namanya disiplin positif, yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Ini menyangkut disiplin positif. Jadi disiplin positif ini mereka penerapan disiplin menumbuhkan kesadaran diri. Artinya kembali lagi ke motivasi diri, motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar yang adanya imbalan. Contoh, dia melakukan sesuatu itu karena imbalan. Dia melakukan sesuatu itu karena ancaman, karena takut dihukum. Contoh, yang datang terlambat, mereka besoknya mungkin mereka tidak terlambat karena tahu besok hari Senin piketnya Ibu Laus. Contohnya seperti itu. Atau hari Selasa piketnya Pak Yosef. Jadi itu adalah disiplin yang mungkin bukan disiplin yang dari dalam diri, tapi itu dari luar karena ada penghargaan. Ya seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan diri memiliki disiplin diri. Mereka harus disiplin mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ini adalah contoh-contoh dari institusi atau organisasi
Yang pertama itu profil Plaza Pancasila itu nilai-nilai kebajikannya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan yang kami sepakati bersama waktu kami mengikuti kegiatan Loka 2 itu adalah toleransi. Di mana situ kami harus saling menghargai, karena di situ tentunya kita memiliki latar belakang yang berbeda. Terus rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, antusias dalam mengikuti pembelajaran, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Ini adalah contoh-contoh kebajikan yang ada di sini. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, kita Bapak Ibu guru maupun peserta didik, memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Nah, kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka kita atau peserta didik ini bisa melakukan hal yang menyimpang. Karena kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai manusia ini tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita akan melakukan segala macam cara untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan dasar. Nah, kalau kebutuhan dasar kita, peserta didik kita tidak terpenuhi, pastinya mereka akan berbuat sesuatu yang menyimpang. Jadi kita lanjut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebelumnya bahwa kebutuhan kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau peserta didik kita satu saja kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan satu hal yang menyimpang. Contoh, bertahan hidup. Di sini ada contohnya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi mungkin di saat kita berada di dalam kelas, mungkin kita lihat anak satu ini dia mengantuk setengah mati, atau dia tidak konsentrasi. Situ kita tidak boleh, lu kenapa? Itu kita bisa lihat mungkin saja ada kebutuhan dasar bertahan hidup ini yang tidak terpenuhi. Mungkin dari rumah dia tidak makan, sehingga dalam kelas dia bisa terjadi seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi, dia akan membuat sesuatu yang menyimpang. Contoh, dia datang terlambat, dia datang tidak memakai atribut. Mungkin saja kebutuhan dasar dia bertahan hidup, berpakaian ini tidak terpenuhi. Mungkin saja dia datang terlambat karena dia punya atap rumah bocor. Bisa saja. Sehingga dia bisa melakukan hal yang menyimpang. Terus yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang termasuk saya pun pasti mau yang namanya disayang, mau yang namanya diterima. Jadi ini menyangkut dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi mungkin saat kita membagikan mereka dalam bentuk kelompok, mungkin satu anak tidak aktif, mungkin satu anak ini tidak aktif. Ada yang, Pak, ini satu ini pemalas mati, kami kerja dia tidak kerja. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin di itu kelompok ada satu orang yang tidak mau menjadikan dia itu bagian dari kelompok. Kita harus telusuri itu. Terus di saat anak-anak masuk, mereka itu mau untuk dipedulikan, diterima dengan baik di dalam kelas. Mungkin ini kita lakukan ini hal yang berat. Makanya tadi di awal itu paradigma baru. Kita pastikan bahwa anak-anak datang
dari sana itu dengan hal yang dia masuk di sini, dan sekolah ini harus menjadi tempat yang bisa membuat mereka itu bahagia. Karena kita tidak tahu, mungkin di rumah dia tadi pagi ada kena pukul. Dia di rumah sana dia sudah tidak diterima, dia tidak dipedulikan, dia tidak disayang di rumah, datang kena pukul, sampai di sini lagi dia kena pukul. Kita harus melihat dia punya kebutuhan ini. Biasanya kalau anak yang kurang kasih sayang itu dia akan cari perhatian. Dia akan cari perhatian. Yang berikut menyangkut dengan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di sini mereka juga mau untuk dianggap. Dianggap, mereka juga ada anak-anak tertentu yang dia itu maunya jadi pemimpin, apa-apa itu dia harus diam, apa-apa harus diam. Nah, satu kali kalau dia mau memimpin, lu diam, lu berhenti di situ. Itu mungkin dia setelah berjalan di pembelajaran mungkin dia diam, karena dia emosi. Ibu saya mau pimpin, dia tidak mau. Jadi mungkin ada kebutuhan rasa penguasaan, kan dia mau untuk dia itu bisa di situ, dia itu menjadi pemimpin, mungkin pemimpin kelompok dan lain sebagainya. Terus dia mau untuk didengar, Jadi peserta didik itu kadang-kadang mereka takut untuk berbicara. Alasan yang mereka sampaikan adalah mereka takut. Padahal mereka itu ingin didengar. Nah, berbagai macam cara mereka akan lakukan untuk mereka bisa didengar. Nah, kita harus memahami cara penyampaian mereka. Ada yang memang dia omong, kadang-kadang kita masih omong, dia langsung angkat tangan dan dia sabar. Biarkan dia berbicara. Mungkin kita kasih pemahaman mereka. Di saat mau berbicara, angkat tangan dulu. Nah. Terus yang berikut, kebebasan. Sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Mereka memiliki pilihan. Seperti yang pembelajaran berdifferensiasi itu, kita berbicara, berdiskusi dengan mereka. Pembelajaran seperti apa yang mereka mau. Karena setiap anak itu berbeda. Mungkin di situ kita ada peserta didik yang ada 3 tipe pembelajaran. Yang audio visual dengan intrinsik. Itu ada yang anak-anak dia mampu mendengar, dia mampu tuh hanya dari melihat video sesuatu yang bergerak. Atau buku-buku, dia tidak bisa baca buku yang lurus, tapi dia mau untuk baca buku yang ada gambarnya. Terus ada dari pendengaran. Mungkin dia bisa merekam kembali pembicaraan dari ini Bapak Ibu guru, atau dia bisa mendengarkan musik. Kalau saya jujur, kalau saya kayak belajar saya belajar itu kalau di kamar saya harus putar musik. Walaupun putar musik keras-keras, baru saya merasa bahwa yang saya pelajari itu masuk di otak saya. Ada juga dari intrinsik, jadi dia harus melihat dulu. Mungkin di sini dia harus praktek, dia harus melakukan sesuatu. Contoh rangka manusia, dia harus lihat. Contoh tulang tengkorak itu apa? Kita harus kasih tunjuk dia. Jadi di situ mereka memiliki kebebasan untuk memilih pembelajaran. Itu salah satu contoh. Terus yang berikut, kesenangan. Salah satu kebutuhan kita, dasar kebutuhan kita itu yaitu kesenangan. Di sini siapa yang tidak mau senang? Pasti semua senang. Apalagi anak-anak. Ini menyangkut dengan bermain, humor, antusias dan tertawa. Bermain, anak-anak udah mau untuk bermain. Di sini mungkin kita bisa sedikit kreatif sebagai guru. Mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, seperti itu. Sehingga mereka bisa bermain. Terus humor, kita masukin, kita jangan tegang. Terus sekali itu kita memiliki satu cerita mungkin sehingga mereka bisa tertawa. Jangan larang anak-anak tertawa. Ini kita sudah di paradigma baru. Kita tidak bisa samakan kita pun zaman dulu dengan sekarang. Tidak bisa. Oh, ini kita pun anak dong, ini harus keras. Oh, tidak bisa.
Dulu iya, karena masih bisa pukul, masih bisa disuruh, tapi sekarang tidak bisa. Makanya ada proses perubahan yang harus kita lakukan selain kita keras dengan mereka. Salah satunya memahami kebutuhan dasar manusia, humor, tertawa. Jadi diselingi seperti itu. Kalau ada anak yang mungkin dia tidak aktif, dia tidak konsentrasi, mungkin karena tegang, guru tegang. Jadi anak mau buat apa saja dia takut. Dan itu kebutuhan asli, akhirnya dia tidak bisa berkonsentrasi. Mau tanya ini tiba-tiba dia kaget. Karena mungkin kebutuhan dasar dia sebagai manusia itu kesenangan tidak terpenuhi. Kita lanjut. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan ada ekstrinsik dan intrinsik. Ya, seperti itu. Yang pertama dari luar atau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka datang pagi karena takut hari ini ibu anak pun pikir. Ya, seperti itu. Mereka takut datang pagi karena dihukum. Itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri mereka. Karena ada satu hal yang harus membuat mereka seperti itu, yaitu mereka menghindari ketidaknyamanan. Daripada saya buat seperti itu lalu saya panggil saya di depan situ, atau daripada saya kena hukuman, mending saya melakukan. Tapi itu bukan dari dalam dia punya diri. Nah, sewaktu-waktu dia bisa saja berbuat ulang lagi. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini menyangkut dengan imbalan. Mungkin dia lakukan sesuatu itu mungkin karena dia dipuji-puji. Dia di sini ini adalah murid yang berprestasi. Dia selalu itu motivasinya bukan dari dirinya sendiri. Besok-besok kalau dia pergi ke dia punya sekolah atau dia melanjutkan ke jenjang berikut, tidak ada penghargaan seperti itu, dia malas. Terus yang berikut ini adalah dari dalam diri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka mulai dari diri mereka sendiri, menyangkut dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi ada nilai-nilai apa di situ yang komunitas itu? Nah, di sini ada mungkin di dalam dia punya diri itu dia anaknya suka bergotong royong. Itu dari dalam dia punya diri, tanpa disuruh pun dia akan bergotong royong. Sini bukan hanya semata-mata si mau kerja rauh kotoran dan lain sebagainya. Ini bisa menyangkut dengan kolaborasi dengan teman. Jadi ini dari dalam diri mereka sendiri, sehingga tanpa imbalan dia tidak merasa bahwa saya tidak perlu dipuji. Kan ada anak-anak yang tertentu yang memang dia selalu datang pagi, itu saya lihat itu mungkin itu asli dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dia takut, bukan karena dia tidak nyaman, karena takut disalahkan, bukan karena dapat penghargaan. Ya, seperti itu. Yang berikut, nah ini menyangkut dengan motivasi perilaku manusia, itu ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Jadi mungkin selama ini kita hanya mendengar yang namanya hukuman, penghargaan, konsekuensi. Kalau saya jujur, saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak, baru saya tahu ada restitusi. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Bisa saja saat dia datang, dia melakukan satu kesalahan, kita lihat pas bendera ada naik hormat. Nah, itu kan tidak terencana. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan. Artinya tidak ada aturan yang jelas. Kalau saat datang terlambat itu namanya juga hukuman tidak terencana. Pasti mau tidak mau mereka harus siap. Karena mereka sudah dihukum, jadi mau tidak mau harus siap. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Contoh hukuman.
Saat dia datang terlambat kan tidak terencana. Silakan lari di lapangan di bawah 50 kali. Tapi kadang kita tidak melihat kebutuhan dasar mereka. Jangan sampai mereka datang tidak makan. Seperti itu. Jadi itu hukuman itu seperti itu, dan itu tidak akan efektif. Fisik itu yang seperti yang tadi, lari, menyangkut dengan aktivitas fisik. Terus psikis ini saya berpikir mending saya langsung di fisik daripada psikis. Karena psikis ini orang pun kata-kata itu akan kita ingat sampai bisa jadi seperti itu. Jadi tidak semua anak itu dia mentalnya kuat ya. Tidak semua anak itu mentalnya kuat. Ada yang ya pengalaman saya waktu saya di SMA itu ya boleh bilang kita laki-laki mungkin kenakalan itu hal yang wajar. Saya mau lu ini sudah akan jadi apa-apa. Omong saya, lu anak-anak sabdi juga tentara, lu mau jadi apa? Lu itu bodoh mau mati. Omong saya begitu. Dan saya masih ingat sampai hari ini. Tapi saya tidak marah. Saya tidak marah. Jadi itu ada anak-anak tertentu yang mentalnya tidak kuat, dan ada orang tua dari anak-anak tertentu yang mentalnya mungkin yang juga tidak kuat. Jadi seperti itu. Ada anak-anak tertentu ya, waktu itu saya pulang saya cerita ke saya bapak. Saya bapak kalau hanya omong sebegitu dia tidak. Tapi kalau saya cerita saya kena pukul, saya tidak akan cerita karena saya kena pukul tangan. Tapi kalau hanya ke bapak tadi guru itu, kalau tunjukkan tuh ada tentara kemana dan lain sebagainya. Ada saya mamanya, apa dia omong saya begini. Dia gila barangkali. Saya ini lahir dia setengah mati saya. Ada orang tua yang tidak terima depan diperlakukan seperti itu. Jadi saat kita menyakiti anak dengan psikis, mungkin dia menyakiti hati orang tua. Contoh ibu Wahdi. Saat Asri datang sini, lu ini memang mama dan anak sama. Ada anak tertentu yang mentalnya tidak kuat. Ibu Wahdi juga pasti mentalnya tidak kuat. Jadi itu tidak akan efektif. Yang berikut penghargaan. Itu juga tidak efektif, merusak hubungan mungkin ada yang namanya faktor iri. Ada anak-anak tertentu yang mungkin kita kasih dia penghargaan, yang dia jawab jadi kita kasih dia penghargaan. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa kita tidak pernah kasih dia. Jadi itu bisa merusak hubungan ya, merubah pertemanan. Saya tidak suka dengan partai putih. Kita jawab salah, dia tidak pernah kasih kita ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal itu, tidak ada menang kalah, tapi harus menang-menang. Terus melakukan segala macam cara. Ada kalau penghargaan, contoh sistem ranking yang yang sudah dihapus kok. Sistem ranking hanya karena mereka mau mendapatkan satu pujian, yaitu penghargaan dalam bentuk nilai. Mereka bisa berbuat segala macam cara. Mereka bisa menyontek untuk mendapatkan nilai yang bagus. Karena mendapatkan nilai itu penghargaan. Mendapatkan nilai. Hanya kalau kita memberikan motivasi penghargaan ini salah, mereka akan melakukan segala macam cara untuk mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus. Menyontek. Bisa juga dia ada persaingan, pas ada tugas saya ambil saya kampung buku saya buang supaya besok dia tidak bawa tugas. Itu menyangkut dengan dia bisa melakukan segala macam cara. Terus konsekuensi ini dia terencana. Contoh dia yang tertulis, atau contoh SMP Negeri Rokong masuk tepat waktu. Kalau tidak konsekuensinya apa? Jadi seperti itu. Jadi dia itu terencana juga. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dia tidak akan nyaman. Dia buat itu karena bukan dari dia punya diri. Terus sikap guru itu selalu memonitori anak. Saat anak datang, saya biasa begitu, berdiri di pagar. Saya cek, misalnya belum bersihkan, monitoring. Saya sudah tahu memang konsekuensinya dia datang ini apa. Jadi dia datang saya arahkan, lu pisah. Jadi itu tetap membuat anak tidak nyaman. Nah,
Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi. Jadi restitusi itu yang harusnya kita lakukan. Berat, tapi memang saya rasa berat. Tapi memang sekarang ini zaman sudah berubah. Kita tidak bisa pakai hukuman lagi. Saya tahu saya berdiri di sini, ini saya kompetisi dong habis. Saya sadar itu. Tapi tidak bisa kita lakukan sekarang. Jadi bisa kita lakukan itu adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini itu kita harus sampaikan di mereka bahwa kesalahan itu hal yang wajar. Jadi seperti itu. Kita juga harus memperbaiki. Kita berbicara soal kebutuhan dasar. Kita tanya sampai ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi. Jadi di sini menciptakan kondisi untuk memperbaiki. Kita membuat tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tidak ada konsekuensi. Tapi yang ada kita membuat mereka untuk mereka itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Adalah maksudnya kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan tidak apa-apa salah. Itu adalah proses dari pembelajaran. Mari kita memperbaiki. Kita cari tahu dia punya kebutuhan dasar sebagai manusia apa yang tidak terpenuhi. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di sini ada kolaboratif. Jadi kita dengan peserta didik kita cari tahu. Jadi kita mengajarkan mereka untuk mencari solusi. Contoh siswa yang datang terlambat. Mungkin kita bisa melakukan proses restitusi. Kita tahu bahwa apa yang kau lakukan itu salah atau benar. Salah. Setelah kita tanya kebutuhan dasar apa? Oh mungkin saya di rumah sana saya tinggal dengan orang. Saya tinggal dengan orang. Jadi pagi-pagi saya harus kerja. Contoh saya harus timba air. Jadi kita bisa carikan mereka, kita kolaboratif untuk mencari solusi. Nah kalau begitu solusinya apa? Supaya pagi-pagi itu kau tidak terlalu banyak kerja. Jadi kita arahkan mereka kolaboratif. Mungkin bisa saja kau timba memang di sore hari. Timba di sore, ambil airnya di sore. Supaya paginya kau tidak terlalu beraktivitas dengan yang banyak. Sehingga itu yang menyambut dengan restitusi. Coba mari kita pikir kira-kira kita ada di bagian mana. Jujur saya hukuman, penghargaan, konsekuensi saya pukul rata semua. Jadi ini proses untuk kita sama-sama belajar. Nah, ini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini menurut Gosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak kita mau untuk datang tepat waktu. Di sini kita harus memperbaiki mereka punya kesalahan sehingga mereka itu berada di kelompok yang datang tepat waktu. Dengan karakter yang lebih kuat lagi. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Saya sudah berada di kelompok yang benar. Saya harus tetap mempertahankan itu. Contoh di sini bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya apa yang saat dia buat kesalahan, di situ yang dia lakukan untuk memperbaiki diri itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Saya tahu bahwa saya buat begini tidak baik. Jadi bukan saya buat begini sudah karena ibu marah saya buat seperti ini. Jadi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Terus ciri-ciri memperbaiki hubungan. Contohnya kalau kita sama sesama peserta didik mereka melakukan suatu kesalahan mungkin berkelahi, di sini kita bisa memperbaiki hubungan mereka ataupun hubungan kita juga dengan mereka. Terus tawaran bukan paksaan. Di sini kita tawar biasanya. Kalau saya di pasar saya makan, saya kalau mau terus tawar saya geser sedikit. Dia tawar ini dasar memang. Dia tawar ini dasar. Di sini kita harus ada tawar benar, bukan paksaan. Itu seperti apa? Tadi saya tawarkan kalau bisa sore tiba memang air. Tiba memang air. Sore saya memasak ini setengah mati atau coba ada yang lain. Mungkin kalau begitu saya
siang saya bisa ini menyempatkan untuk tiba dan lain sebagainya. Mungkin saat malam karena dia airnya dekat, saya bisa agak sedikit malam. Itu ada tawaran-tawaran. Jadi bukan tidak, lu besok mau datang pagi, lu mau timba air 1 fiber kok, lu mau apa kok tidak besok datang pagi. Tidak. Terus yang berikut restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita biasanya guru-guru BK. Jadi di sini kita menuntut mereka untuk mereka lihat kembali mereka punya diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti yang tadi. Mungkin mereka melakukan sesuatu hal yang menyimpang itu karena kebutuhan dasar mereka sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Terus restitusi tidak ada cara yang paling baik. Ya, ini restitusi ada cara yang paling baik daripada hukuman, penghargaan, ataupun apa tadi yang terakhir konsekuensi. Jadi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan hanya selama lu besok datang harus tepat waktu. Bukan masalah dia datang tepat, tapi kita membentuk dia punya karakter. Dia punya karakter itu harus kuat. Saya percaya dalam diri saya bahwa saya kalau datang tepat waktu itu adalah hal yang baik. Jadi bukan hanya kita lihat tentang tindakan, tetapi kita lihat apa yang dilakukan itu benar atau tidak, dari dalam atau dari luar. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencarikan dia solusi. Mencari apa sih? Sudah terlambat, timba air. Kita lihat itu ada tawar-menawar di situ. Sehingga solusi apa yang kemudian bisa kita kasih di mereka. Terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi tentunya ada peserta didik yang memang dia dari dalam dia punya diri, dia benar-benar kuat dalam dia punya nilai-nilai kebajikan itu bisa membuat mereka sehingga mereka bisa berada di posisi anak-anak yang baik. Terus yang berikut, ini adalah 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dengan manajer. Sekarang saya mau tanya teman-teman, dari 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru, kira-kira kita masuk di yang mana? Kalau saya jujur, saya di penghukum, pembuat rasa bersalah. Saya juga bisa menjadi teman, Belum minta maaf. Cas. Itu tolong cas di ada di support media. Jadi kalau Ibu Wati ada di posisi kontrol yang mana? Penghukum kok, pembuat rasa bersalah atau semua? Kalau saya semua, hanya tidak tahu ini manajer. Saya juga baru tahu ini manajer. Jadi kalau Ibu Wati, kira-kira Wati ada di posisi apa? Ibu Wati pernah menghukum anak tidak? Pernah. Saya juga pernah menghukum anak. Berarti Ibu pernah ada di posisi sebagai penghukum. Di sini siapa yang biasa berteman dekat dengan anak? Ada juga. Kalau tidak ada ya, mari kita lihat. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini mana yang disarankan untuk kita? Di sini penghukum. Ini contoh kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dia punya kasus itu. Nah, sebagai penghukum kita akan bilang, lu tahu aturan, patuhi itu aturan. Saya ulangi, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, dia akan bilang, patuhi aturan sekolah.
lebih berdiri di sana, lebih hormat bendera. Nah itu kasusnya kalau siswa tidak memakai itu, pi lari sana, pi hormat bendera. Nah itu kita memposisikan kita punya diri sebagai penghukum. Terus yang berikut sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar ini aturan. Kita tahu bahwa konsekuensinya apa. Kalau tidak pakai atribut, apa yang harus kau buat? Apa yang harus kau buat? Mungkin besok lu beli sana. Tanpa kita tahu dia punya kebutuhan dasar. Mungkin saja dia punya orang tua belum punya uang. Jadi seperti itu. Sini sebagai pemantau kita lihat dia punya aturan. Kita lihat ini dia tidak pakai atribut lengkap. Kita semua ini satu-satu dia punya konsekuensinya apa. Terus yang berikut sebagai teman. Sebagai teman ini kita akan bilang ayo yang tertib buat bapak ibu guru itu bangga. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dan ini juga kurang efektif. Kita terlalu dekat dengan teman, dengan peserta didik juga, mereka akan berbuat sesuatu yang istilahnya melebihi batas. Kadang-kadang mereka tidak menghargai kita. Seperti itu. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, saya kecewa dengan kamu. Itu membuat mereka pasti kecewa dengan saya. Saya merasa bersalah. Itu saya sudah ngomong tuh beberapa kali kau tidak pakai. Saya suka marah dari kepala sekolah. Dia merasa bersalah gara-gara saya bukan marah dari kepala sekolah. Terus di sini ada posisi kontrol kita sebagai manajer. Ini justru saya baru tahu manajer. Saya pikir manajer ini hanya ada di perusahaan. Ternyata kita posisi kontrol kita sebagai guru ada yang namanya manajer. Dan ini yang paling disarankan untuk kita zaman ini, yaitu posisi sebagai manajer. Di saat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, posisi manajer ini dia akan menanyakan, lu tahu kesalahan itu apa? Maka dia akan jawab, tahu. Saya tidak memakai atribut. Tanya dia, kira-kira untuk memperbaiki ini apa yang harus lu buat? Jadi di situ tuh ada komunikasi di situ. Kita harus cari tahu, termasuk dengan dia punya kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar. Jadi kita harus menanyakan sampai dengan mencarikan solusi untuk dia. Nah itu adalah posisi-posisi kontrol kita sebagai guru. Dan kita disarankan di zaman ini yaitu memakai posisi sebagai manajer. Tidak apa-apa kalau saat ini saya sebagai penghukum, pemantau, teman, dan pembuat rasa bersalah. Tapi kita harus berubah karena perkembangan zaman ini semakin berubah. Ki Hajar Dewantara bilang kita mendidik anak kita sesuai dengan dia punya zaman. Sesuai punya zaman sekarang kita tidak boleh marah anak, kita tidak boleh hukum anak. Tapi kita harus ikut itu, kalau tidak repot juga toh. Nah ini kita harus pelan-pelan untuk merubah kita punya paradigma untuk berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa tidak keyakinan? Kenapa harus keyakinan? Tidak peraturan. Nah, di sini kita ada 1-2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa kita harus pakai helm? Ada yang bisa jawab kenapa harus pakai helm? Karena untuk bisa melindungi. Ya? Untuk bisa melindungi. Untuk bisa melindungi kepala. Ada lagi? Karena taat peraturan. Taat peraturan, takut ditilang polisi. Nah itu ada 2 hal yang berbeda. Saya memakai helm kalau keyakinan itu, kalau saya pakai helm itu untuk keselamatan saya, bukan untuk polisi. Saya pakai helm bukan karena memang aturan yang mengikat saya harus pakai
helm supaya saya tidak ditangkap oleh polisi, tidak ditilang oleh polisi. Jadi saya memakai helm untuk melindungi saya punya diri, untuk keselamatan. Terus menyangkut dengan peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan. Saya cuci tangan karena takut. Saya tidak pakai masker karena takut Bapak Ibu guru marah, apalagi waktu itu zaman COVID. Kita pakai masker karena takut tentara dong pukul kita. Tapi kalau keyakinan bahwa kita pakai masker untuk melindungi kesehatan, untuk menjaga kita punya kesehatan, helm untuk menjaga kita punya keselamatan, sedangkan masker untuk menjaga kita punya kesehatan. Bukan karena takut dipukul, apalagi waktu itu viral polisi-polisi India itu pukul orang sampai setengah mati gara-gara tidak pakai masker. Jadi itu akhirnya kembali lagi ke motivasi dari luar dan dari dalam. Kalau luar saya pakai helm ini karena polisi. Kalau tidak ada polisi, jangan terus begitu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Dan pembentukan keyakinan kelas ini dibuat untuk para wali kelas, mungkin dia mencakup dengan kelas. Kalau peraturan keyakinan sekolah mungkin bisa dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas mungkin bisa wali kelas dengan dia punya peserta didik. Di sini lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal. Dia bebas, dia menulis, dibuat dalam bentuk positif, sedikit, biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas berkontribusi untuk ikut dan bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi saat pembuatan kelas di sini pembuatan dalam bentuk positif. Jadi yang anak-anak punya pikiran itu hal-hal yang berbau positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kata negatif. Kata negatif itu jangan ada kata jangan, tidak boleh. Jadi sehingga kalau jangan membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya adalah jagalah kebersihan. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas itu pastinya biarkan mereka tulis, bagaikan mereka positif, mereka tulis. Mungkin mereka bisa menulis jangan membuang sampah sembarangan. Biarkan mereka tulis, baru sebentar kita arahkan. Ini adalah kalimat-kalimat, bentuk kalimat negatif. Kita akan rubah dengan bentuk kalimat yang positif. Jadi kalimat negatif itu kata-katanya tidak boleh, jangan, dilarang. Itu adalah keyakinan kelas dalam bentuk negatif, dan kita bisa rubah, harus rubah dan dibuat dalam bentuk positif. Jadi buat yang singkat-singkat saja. Peraturan kelas dia harus keyakinan kelas dia bisa sederhana, lebih singkat. Jadi seperti itu. Terus yang berikut adalah segitiga restitusi. Nah, saat kita memposisikan diri kita sebagai manajer, saat anak-anak melakukan suatu kesalahan, yang kita harus lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Situ ada proses dialog. Jadi kita saat anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung mengkritik dia. Kita tidak memvonis dia bahwa kau itu salah, tapi kita harus melakukan dialog sehingga anak itu bisa menjadi mandiri dan bertanggung jawab melalui ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Jadi menstabilkan identitas atau prinsipnya adalah kesalahan itu adalah hal yang wajar. Kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Jadi kita tidak langsung bilang kau salah dan kau salah. Jadi kita harus memiliki prinsip berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ada di bagian satu, berbuat salah itu wajar. Jadi saat anak melakukan kesalahan, di situ kita melakukan diskusi. Berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mereka tidak merasa bahwa mereka ini gagal, manusia yang paling gagal, manusia yang paling berdosa. Di situ berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu satu-satunya yang bukan satu-satunya yang melakukan ini. Mungkin saya, Bapak, Ibu, jika menemukan hal yang sama, mungkin kami juga akan lakukan hal yang sama. Situ kita ada kasih kekuatan menstabilkan dia punya identitas itu. Sini kita juga bisa menyampaikan ini masalah ini pasti bisa kita selesaikan. Kita mencarikan solusi bagi mereka. Sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari kita mencari solusi. Di sini kita ada di dia punya depan, kita tidak membuat seolah-olah dia itu bersalah. Jadi kita ada bersama dengan dia untuk dia itu mencari solusi dari permasalahan. Terus kamu berhak merasa begitu. Contoh dia berkelahi dengan teman. Situ kita mungkin bilang tidak apa-apa. Itu lu berhak untuk merasa seperti itu. Kalau kena saja pasti saya mungkin bisa marah seperti itu. Terus yang berikut, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita harus meyakini bahwa apa yang dia buat itu mungkin karena salah satu kebutuhan dasar dia sebagai manusia tidak terpenuhi. Sehingga di sini kita akan mencari tahu tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kenapa lu buat begitu? Oh, saya pukul dia karena dia ganggu saya. Dia olok saya. Dulu saya punya zaman itu kami di sekolah, kami sesama teman, kami tidak panggil nama. Panggil bapak pun nama. Saya kalau datang ke Harun Surata. Karena anak-anak yang tersinggung. Ini kita tanya kenapa? Dia panggil saya nama tipu, dia panggil saya Harun. Jadi kita harus tanya, dia punya alasan. Kenapa dia berbuat seperti itu? Terus padahal kamu bisa berbuat hal yang lebih. Mungkin di saat dia hanya marah-marah. Woi, untuk lu hanya marah-marah dia. Karena orang lain mungkin bisa melakukan hal lebih. Mungkin lu bisa angkat batu lempar dia. Tapi untuk lu hanya omong dia. Contoh seperti itu. Terus kamu patut bangga pada diri sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ini menyangkut dengan permasalahan yang saya angkat. Nanti saya tunjukkan video saya tentang segitiga restitusi. Melindungi sesuatu yang penting. Mungkin orang berkelahi karena teman angkat dia punya buku, dia robek. Jadi situ artinya kita harus tindakan itu sesuatu yang karena kau mempertahankan kau punya diri. Kau marah karena kau buku itu dirobek. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Sini kita berdiskusi dengan baik. Mungkin kau tidak apa-apa kalau kamu mungkin bertindak seperti itu, tapi lebih sabarlah. Jangan sampai memaki lah, jangan sampai membuat keonaran lah. Seperti itu. Menambahkan sikap-sikap yang baru, yang baik. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip terkontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Apa keyakinan kelas kita? Contoh keyakinan kelas kita sudah membuat. Contoh keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Contoh saling menghormati, dia melanggar itu. Terus nilai-nilai yang telah kita sepakati itu ya, nilai-nilai apa? Terus apa bayangan kita tentang kelas kita yang dia
Saya di sini nilai-nilai yang telah kita sepakati itu ya salah satu contoh ada 5 yang saya langgar itu nilai saling menghormati. Bayangan yang ada tentang kelas saya mau untuk kami semua itu saling menghormati. Kami tidak boleh saling baku olok. Dari situ kita bisa menanyakan mereka seperti itu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sini kita tanyakan mereka kira-kira kalau kau berbuat seperti itu nanti efeknya apa? Nanti kalau mau jadi seperti ini bisa tidak kalau kamu suka marah-marah. Di situ kita juga mencarikan solusi. Jadi sini saya akan menunjukkan untuk kita salah satu video tentang segitiga restitusi dari salah satu kasus yang saya angkat. Hal yang sama seperti tadi. Iya, Pak. Lalu apa yang kami lakukan? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Iya, Pak. Saya seperti dia tanpa saya sadar membanting program saya di depan dia, Pak. Oh, pasti kami berbuat seperti itu ada alasannya. Kira-kira apa alasannya lagi? Iya, Pak. Masa saya diam saja, saya akan susah payah mengajarkannya. Tapi dia hanya mencoba saja, tidak mau berusaha sendiri. Oh iya, wajar saja kalau Rani itu marah karena Rani tidak rela pekerjaan Rani itu dicontek begitu saja. Apa sangat menghargai tindakan Rani yang tidak melakukan tindakan yang lebih daripada itu seperti memukul. Iya, Pak. Oke, sekarang coba kita pikirkan kira-kira tindakan Rani sampai membanting pulpen di depan teman-teman itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas menanyakan keyakinan. Menurut Rani, keyakinan kelas apa yang sudah Rani langgar? Yang sudah saya langgar adalah saling menghormati antara teman, Pak. Oke, betul sekali. Sekarang menurut Rani, saling menghormati teman itu sangat penting atau tidak? Sangat penting sekali, Pak. Oke, baik. Kalau menurut Rani itu penting, maka apa yang harus Rani lakukan pada saat Rani sedang marah? Saya harus lebih bersabar, Pak. Pintar. Apakah Rani bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Pak. Oke, kalau Rani bersedia, kira-kira apa yang perlu Rani lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya, Pak. Kalau ada teman yang mencoba, maka saya akan melakukan kepada dengan mata pelajaran dari kelas. Oke, kita tepat sekali tidak Rani itu Rani tetap semangat, tetap mengontrol emosi, jangan sampai melakukan hal-hal yang berlebihan. Silahkan Rani kembali ke kelasnya. Itu adalah sepenggal video dari kasus yang saya angkat. Di situ ada segitiga restitusi. Saya menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan metode segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di situ kita berdiskusi sampai dengan mencarikan solusi atau jalan keluar bagi mereka. Yang terakhir itu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan
di dalam posisi dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini juga mulai dari diri kita. Jadi harus mulai dari, memang saya rasa agak berat, tapi perkembangan zaman semakin berubah, jadi banyak hal yang harus kita rubah pelan-pelan. Jadi kita di sini harus memiliki kepribadian mulai dari diri. Kita harus profesional juga dalam menjalankan tugas kita sebagai manajer. Tujuannya agar murid-murid menjadi murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ada kata merdeka di situ. Jadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena mau bersama-sama dengan saya menyimak menyangkut dengan konsep dari budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat kok semua? Sehat. Oke. Terima kasih karena hari ini kalian sudah hadir bersama-sama dengan Pak di tempat ini. Semangat kok tidak? Semangat. Harus semangat. Anak sekolah, anak muda, jiwanya harus semangat. Ada yang tadi pagi datang tidak makan. Coba angkat tangan. Turunkan tangan. Itu alasannya apa tidak makan? Tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Bangun terlambat. Iya. Kalau tidak terbiasa tuh harus dibiasakan. Karena makan pagi itu penting. Otak kita bekerja saat pagi. Jadi kalau kita makan pagi itu kita bisa segar. Jadi jangan biasakan. Apalagi yang alasan bangun terlambat. Berubah sudah ya? Bisa kok? Bisa kok tidak? Tabala. Oh, bisa. Oke. Jadi kita akan mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 9B. Kelas 9B kita akan sepakati keyakinan kelas. Jadi pernah dengar keyakinan kelas? Oke, keyakinan kelas itu apa? Ya benar, keyakinan itu dia mirip-mirip dengan peraturan ya. Dia mirip-mirip dengan peraturan. Tapi di sini kita tidak membuat peraturan. Kalau peraturan itu contoh kalau di sekolah kita itu kan ada peraturan, ada tata tertib toh. Datang terlambat, tidak boleh datang terlambat, berpakaian rapi dan lain-lain. Jadi hari ini kita membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena di situ supaya kita meyakini tentang nilai-nilai yang akan kita sepakati bersama. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan.
Jadi seperti itu yang akan kita sepakati. Tujuannya supaya kita tuh bertanggung jawab atas nilai-nilai yang akan kita sepakati hari ini. Saya kasih contoh di sini, semua bisa berkendara motor. Ada bisa, ada tidak ya. Sekarang saya mau tanya yang tahu bawa motor. Kalau kita pakai helm, itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ada yang tahu, coba angkat tangan. Kenapa kita harus memakai helm? Untuk menjaga peraturan dari polisi. Dia bilang supaya kita mentaati aturan dari Pak Polisi. Iya toh? Kalau kita tidak pakai helm, bisa-bisa kita kena tilang. Iya toh? Kita kena tilang karena peraturan untuk berkendaraan harus menggunakan helm. Kalau tidak, maka ada sanksinya, ada hukumannya. Biasanya kita dikasih belangko tilang, ada beberapa hal yang harus kita lunasi, ada denda-denda tertentu. Ada lagi yang lain, kenapa kita harus pakai helm? Untuk apa? Untuk apa saya memakai helm? Silakan. Untuk apa? Tadi bilang supaya saya tidak kena tilang, Pak. Karena peraturan dari pihak kepolisian bahwa kita harus memakai helm. Kalau tidak bisa kena tilang dan bisa kena denda administrasi dan lain-lain. Selain mentaati peraturan, apa lagi? Supaya apa saya memakai helm? Silakan Ferdi. Untuk apa? Menjaga kepala, Pak. Menjaga kepala, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk. Tadi teman kita bilang, yang satu bilang kita mentaati peraturan. Kalau tidak memakai helm kita bisa kena tilang. Ferdi bilang supaya menjaga saya punya kepala. Artinya dia memakai helm untuk menjaga dia punya keselamatan. Jadi itu beda peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan artinya dia ada hukuman, ada konsekuensinya. Bahwa saya mentaati karena saya takut polisi. Kalau polisi tidak ada, saya tidak pakai helm. Karena saya hanya fokusnya ke aturan. Tapi kalau keyakinan seperti jawaban Ferdi, saya pakai helm bukan karena takut polisi, tapi saya pakai helm karena kesadaran diri saya bahwa saya harus menjaga keselamatan saya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi motivasi dalam diri, bukan dari luar. Kalau motivasi dari luar itu jawaban teman yang mana? Ferdi atau Yovita? Yang motivasi dari luar itu Ferdi atau Yovita? Yovita. Karena dia takut dari luar, dia takut polisi. Kalau dia tidak lihat polisi, hari ini hari Minggu, hari Jumat tidak tilang karena hari Jumat. Kalau hari Minggu tidak tilang karena kebaktian. Jadi saya tidak perlu pakai helm. Tapi kalau motivasi dalam diri sendiri, keyakinan dalam diri sendiri, dia memiliki nilai untuk menjaga dia punya keselamatan. Mau ada polisi, mau tidak ada polisi, dia harus memakai helm. Jadi motivasinya dari diri. Supaya tanpa adanya pihak-pihak dari luar yang harus, dia tetap harus pakai. Tujuannya untuk keselamatan. Iya toh, berarti itu datangnya dari diri. Nah, itu yang kita akan buat. Kita tidak buat peraturan, tapi kita buat keyakinan. Jadi keyakinan itu kesepakatan antara kalian teman dengan teman, kalian peserta didik dengan wali kelas. Kita sepakati nilai-nilai yang akan kita yakini dan kita bertanggung jawab untuk apa?
mengikuti keyakinan yang kita sudah buat. Nanti kita akan lebih bertanggung jawab. Kalau datangnya dari luar, kita tidak akan bertanggung jawab. Seperti yang tadi, saya takut polisi, makanya saya pakai. Itu kita tidak bertanggung jawab. Tapi kalau untuk keselamatan diri saya sendiri, itu adalah tanggung jawab. Oke. Di sini Pak akan membagikan untuk kalian namanya sticky note. Sticky note untuk kalian tulis. Nanti kebetulan di sini ada berpasangan kok. Jadi dua orang bisa satu kertas. Kalau yang sudah 2 berarti bisa 3 orang. Jadi jangan takut bilang, ini sudah dapat toh. Tidak begitu. Nanti semua dapat. Jadi yang kita tulis ini kata-katanya, kalimatnya bersifat positif, tidak negatif. Saya kasih contoh. Kita mau agar kelas kita ini bersih. Apa yang harus kita buat? Iya? Kata-kata apa yang harus kita buat? Contoh, kita inginkan kelas kita bersih. Jadi keyakinan kelas, contohnya nanti kalian bisa tulis, jagalah kebersihan. Contoh tentang kebersihan, jagalah kebersihan. Bisa tidak kalau kalian ini kita sama-sama tulis bilang, jangan buang sampah sembarangan. Boleh tidak? Boleh. Tapi ada kalimat negatif di situ. Kalimat negatif itu seperti dilarang, tidak boleh, jangan, tidak. Kita tidak pakai itu. Contoh kalau kalian menulis jangan membuang sampah sembarangan. Kita jangan tulis jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kita menulis dalam bentuk kalimat positif, yaitu jagalah kebersihan. Contoh lain, kita mau untuk kelas kita ini tidak boleh menyontek, ya toh? Tidak boleh menyontek. Kalau kata tidak boleh menyontek itu kalimatnya kalimat negatif karena ada tidak di situ. Jadi apa yang kita harus rubah ke kalimat positif. Jadi kalau kita menyontek itu baik atau tidak? Iya. Jadi kita bisa tulis keyakinan kelas kita yaitu jujur. Menyontek itu jujur tidak? Iya. Menyontek itu jujur tidak? Iya. Tidak jujur. Jadi kita tidak perlu tulis jangan menyontek, tapi tulislah harus jujur. Contoh lain, kalian mungkin, Pak, kami mau tulis jangan berkelahi, tidak boleh berkelahi, dilarang berkelahi. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif karena ada kata tidak di situ, karena ada kata dilarang di situ. Jadi kita merubahnya ke kalimat positif. Jadi kalau kita tidak mengolok-olok teman, kita tidak bertengkar dengan teman, artinya yang harus kita tulis saling menghormati. Bisa paham? Oke. Silahkan kalian tulis apa yang kalian mau ada di dalam kelas ini. Silahkan tulis. Ini kesepakatan untuk kita membuat keyakinan kelas kita. Jadi kalau kalian masih bingung untuk membuat kalimat positif, tidak apa-apa. Kalian bisa tulis dengan kalimat negatif. Nanti kalian bisa tempel di sini. Baru nanti kita sama-sama baca dan kita sama-sama pastikan bahwa kalimat ini kalimat positif atau negatif. Jadi tidak apa-apa, tulis saja apa yang kalian mau. Bisa paham? Bisa. Ini seperti kesepakatan kelas kita. Apapun yang kalian mau tulis silahkan. Dalam bentuk negatif atau positif tidak apa-apa. Nanti baru saat kalian tempel, kalian bersama-sama dengan Pak untuk kita memilah ini positif atau negatif. Kalau ada yang sama,
Contoh ada yang tulis bilang jangan berkelahi. Ada juga tulis jangan berkelahi. Nanti kita pakai satu saja. Jadi kita memilih. Contoh kalau 10 orang tulis bilang jangan berkelahi, kan tidak mungkin kita pakai itu semua. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Nanti kita lihat. Oh, kalau yang ini kita geser tahan, kita geser tahan. Bisa paham? Bisa. Oke. Selanjutnya Pak akan membagikan untuk kita sticky note. Jadi setelah kalian tulis di sini, tulis tidak usah panjang-panjang. Cukup 2 orang satu saja. Cukup 2 orang satu. Setelah kalau sudah, silahkan maju tempel di depan. Kalau memang mau tulis 2, Pak saya ada 2. Silahkan kalau masih ada sticky note bisa angkat tangan untuk Pak kasih. Jadi satu kesepakatan, satu keyakinan tulis di satu kertas, tidak usah 2. Kalau punya 2 bisa angkat tangan, dan kalau sticky note-nya ada Pak akan bagikan. Bisa paham? Bisa. Oke, kita langsung membagikan ya. Oke, semua sudah? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih karena semua sudah berpartisipasi aktif. Begitu ya? Jadi, mari kita coba untuk lihat ya. Kita lihat sama-sama apa yang kalian tulis, sehingga nanti ini semua kita bisa memilih, mensortir kira-kira mana yang mau kita pakai. Kalau ada yang sama berarti yang lain kita tidak usah tempel, kita bisa cabut ya. Di sini berpakaian rapi. Ada tidak yang berpakaian rapi di sini? Coba satu orang bantu Pak untuk membaca. Coba cari yang berpakaian rapi ada. Oh ini berpakaian rapi di sini. Berarti sudah ada di sini. Kita bisa simpan ini ya. Oke, mana lagi yang ada berpakaian rapi?
Oh, ini masuk tepat waktu. Ada di sini juga masuk sekolah tepat waktu. Coba lihat yang sama. Tidak boleh makan di kelas. Ini jangan makan di kelas, sudah ada. Jangan makan di kelas. Ini masuk tepat waktu tadi yang mana satu? Oh, ini masuk tepat waktu, sudah ada toh? Oke. Jangan makan di dalam kelas. Menjaga kebersihan mana? Menjaga kebersihan ada. Keamanan. Menjaga kebersihan di dalam kelas. Kita pakai yang di lingkungan sekolah saja ya. Ini jaga keamanan. Ada jaga keamanan toh 2. Oke. Jangan makan di kelas. Mana tadi jangan makan di kelas? Membuang sampah. Mengawali pelajaran bersama dengan doa, bagus. Berpakaian rapi. Menghargai guru dan teman. Nah, ini sudah. Menghargai guru dan teman saat berbicara sudah 2 Oke. Masuk kelas tepat waktu, jaga keamanan. Jangan makan di kelas, jangan. Ini juga jangan makan di kelas, sudah ada. Menghargai orang lain saat berbicara, itu sudah ada. 3 guru mata pelajaran sudah tidak diizinkan masuk. Membuli. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Nah, ini sudah kita sortir dan ada beberapa yang kalian tulis. Mari kita sortir ulang lagi. Dan di sini ada beberapa yang kalian tulis itu menggunakan kalimat negatif. Ada yang tulis menggunakan kalimat negatif. Mari kita sama-sama lihat untuk kita memperbaiki dan merubahnya ke kalimat yang positif. Oke. Berpakaian rapi itu positif atau negatif? Positif. Oke, kita sepakat ya. Kita harus meyakini bahwa kita sebagai peserta didik kita harus berpakaian rapi. Itu yang kalian tulis, kalian sepakati, dan kalian harus meyakini dan bertanggung jawab untuk mentaati. Sepakat berpakaian rapi? Oke, lanjut di sini. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Itu positif atau negatif? Positif. Jadi kita harus menghargai ya. Kita menghargai teman maupun bapak ibu guru yang sementara berbicara. Dengan cara mungkin kita mau berbicara, kita bisa mengangkat ataupun kita bisa tenang saat teman lain berbicara atau bapak ibu guru sedang berbicara di depan. Jagalah kedisiplinan di dalam kelas. Oke? Jagalah kedisiplinan. Jadi di sini dia terlalu panjang, ya. Dia terlalu panjang. Nanti coba satu orang ganti. Tetap pakai dia punya kata-kata, tapi kita tulis sederhana. Disiplin. Ada yang mau membantu? Silahkan. Jadi kita mempersingkat, tulis
disiplin. Nah, di sini ganti dengan saling menghargai. Saling menghargai juga sama seperti di saat orang lain berbicara, kita tenang, kita mendengar, itu juga bentuk menghargai. Jadi, saling menghargai. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah dapat berpakaian rapi, saling menghargai, disiplin. Yang berikut, masuk kelas tepat waktu. Itu sama dengan disiplin atau tidak? Sama tuh. Disiplin itu menyangkut dengan kedisiplinan dalam hal waktu. Jadi kita turunkan ini ya, dia sudah masuk di dalam disiplin. Bisa disiplin waktu dan lain-lain. Jaga keamanan kelas. Jaga keamanan kelas. Sepakat atau tidak? Ya, kita punya tugas untuk menjaga keamanan, menghindari keributan. Di sini mengangkat tangan saat berbicara itu sudah termasuk dengan saling menghormati. Oke, kita turunkan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira seperti apa? Dia sama dengan disiplin atau tidak? Kalau sama, kita bilang Pak itu sama dengan disiplin. Jangan tunggu Pak omong dulu. Oh iya. Jadi dia sama dengan disiplin. Dia disiplin waktu saat masuk di dalam kelas, disiplin saat mengerjakan tugas, dan lain-lain. Yang berikut, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Saya pikir ini kita harus sepakatin ya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lanjut. Jangan makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Itu seperti apa? Iya, maksudnya guru di dalam kelas, kita tidak boleh makan di dalam kelas, toh. Maksudnya itu dia seperti apa? Dia masuk di apa? Dia masuk disiplin, bisa. Dia masuk di menghormati, bisa. Disiplin artinya dia tahu bahwa makan di dalam kelas itu tidak baik saat jam pelajaran. Di satu sisi juga, kalau kita makan di dalam kelas itu sama dengan kita tidak menghargai guru ataupun teman lain. Jadi dia masuk di disiplin dan juga menghormati. Jangan membuli teman. Ketika berbicara harus mengangkat tangan. Nah, ini jangan membuli teman. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Karena ada kata jangan di situ. Jangan membuli teman. Apa yang harus kita tulis? Hentikan, itu juga kalimat negatif. Kita lebih rinci lagi. Ini terlalu umum. Dia harus lebih abstrak, lebih detail, lebih fokus begitu. Jangan tidak membuli teman, jangan membuli teman tuh. Saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Bahwa kita ini berbeda. Walaupun kita agamanya berbeda, suku kita berbeda. Mungkin saya dari Amnuban, kamu dari Amnatun, yang lain dari Molo. Iya, yang lain dari Jawa. Satu agama Kristen Protestan, satu agama Katolik, mungkin agama Muslim. Tapi kita harus saling menghormati. Karena ada di tempat-tempat lain itu membuli itu sama dengan
orang duduk-duduk lu dipukul, ganggu. Nah, itu datang tidak mandi, rambut tak siram. Saya ketemu dia mama masih gendong dia. Itu tuh membuli secara fisik maupun verbal. Jadi secara fisik itu kita mungkin bisa pukul dia, kita dorong dia. Tapi secara ini verbal itu kita bicara, kita omong dia. Ya, lu ini bodoh, lu ini dari keluarga ini, lu agama ini, apa segala macam. Jadi itu namanya membuli. Jadi kita walaupun kita berbeda-beda, tapi kita itu satu. Bineka tunggal ika. Kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Jadi satu orang bisa bantu untuk tulis buat kita. Saling apa? Menghormati. Saling menghormati. Yang berikut, ketika guru mata pelajaran sudah di kelas, dalam waktu siswa terlambat tidak diizinkan masuk. Ini maksudnya apa? Ketika guru mata pelajaran sudah ada di dalam kelas dan siswa terlambat tidak diizinkan untuk masuk. Maksudnya kalau terlambat dia tidak boleh masuk begitu. Dia tidak boleh masuk. Mau buat seperti itu. Itu tuh dia termasuk kedisiplinan. Tapi kalau kita membuat seperti itu sama dengan kita tidak menghargai. Dia datang sini belajar hanya karena dia terlambat mungkin beberapa waktu, kita usir dia. Itu termasuk tidak menghormati, tidak menghargai, dan juga kita membuli dia. Jadi untuk itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Jadi ini kesepakatan antara kita. Ya. Jadi punya cara lain. Kalau kita punya cara lain. Nah, nanti kita diskusikan. Kenapa kau terlambat? Mungkin saja dia di rumahnya kebanjiran, rumahnya terbakar. Mungkin ada masalah lain saat dia mau makan, mungkin berasnya tidak ada. Kita harus cari tahu. Kita jangan langsung memvonis orang. Iya toh? Iya. Contoh mungkin dalam 1 minggu ini ada yang berkelahi sesama teman, bertersinggung ada. Siapa coba? Coba contoh cerita siapa? Ya? Contoh cerita siapa yang sering berkelahi? Contoh saja, ini bukan Dorothea, tapi contohnya seperti apa? Yang Dorothea pernah marah sampai memarahi teman itu contohnya apa? Hah? Oh, dia menyontek. Jadi Dorothea merasa marah. Dorothea merasa marah bahwa ada teman yang menyontek. Ada teman yang menyontek. Jadi wajarlah kalau dia marah. Iya toh? Dia merasa bahwa kau saya kerja setengah mati, kau hanya mau harap gampang. Tapi di situ kita bisa kasih tahu dia, kenapa kau marah, Pak? Dia menyontek. Nah, kau marah dia itu kira-kira baik atau tidak? Tidak baik. Nah, apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus Dorothea buat? Bukannya menyembunyikan. Tanya lu punya teman, lu tidak mengerti dia apa. Mungkin bisa kita diskusikan. Coba kau jangan menyontek. Kalau saat ulangan jangan menyontek. Nanti kita bisa kasih. Nanti kau tidak mengerti dia apa. Saya tidak mengerti ini, makanya saya menyontek. Saya tidak kerja tugas ini karena saya tidak mengerti. Mari. Sehingga teman yang satu, Dorothea sebagai yang mengerjakan, tidak memarahi orang. Dan orang yang menyontek juga dia tidak dia merasa bahwa yang dia lakukan itu salah. Dia tidak jujur, dia tidak disiplin toh? Dia tidak disiplin. Sehingga dua-dua itu baku enak. Yang tadinya dia tidak disiplin karena mau menyontek, karena Dorothea sudah jelas kamu tidak mengerti dia apa. Mari kita sama-sama. Supaya lain kali kalau Bapak Ibu guru ini jelaskan, nah kita pahami. Kalau satu Bapak Ibu guru jelaskan, kita di sini
harus ada yang namanya tutor sebaya. Tutor sebaya, ada yang pernah dengar ini kata? Tutor sebaya itu artinya yang bisa dia membantu yang belum bisa. Itu namanya tutor sebaya. Contoh, Dorothea bisa, ada saya tidak bisa. Nanti Bapak Ibu guru tuh nanti lihat saat pembagian kelompok Dorothea bisa dengan Pak. Bukan berarti yang lain harap gampang, tidak. Tapi Dorothea di situ bisa jadi tutor sebaya, membantu Bapak Ibu guru untuk memberikan sesuatu yang Dorothea tahu kepada teman yang belum tahu. Bukan tidak tahu, tapi belum tahu. Belum tahu artinya saat dikasih tahu bisa saja dia menjadi tahu. Lanjut. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini kata positif atau negatif? Coba satu orang angkat tangan untuk membuat kalimat positif. Nah, coba. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Jadi teman kita sudah membantu bahwa kita harus mengubahnya ke kalimat positif. Tadi teman kita menjawab bilang apa? Menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan, bisa. Mari satu orang yang belum tulis silahkan tulis. Rani sudah? Tidak apa-apa. Tulis jagalah kebersihan. Mengawali pelajaran dengan berdoa bersama. Setuju atau tidak? Setuju. Tapi mari kita mengoreksi. Dia mungkin terlalu panjang. Mengawali pelajaran dengan doa bersama. Ada yang punya kata-kata lebih sederhana? Yang lebih sederhana. Ada yang lain? Tidak apa-apa. Ada yang lain? Berdoa sebelum belajar. Ada yang lain? Kalau saya tawarkan begini, kira-kira menurut kalian seperti apa? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Setuju atau tidak? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Artinya saat memulai pembelajaran harus diawali dengan doa. Dan setelah selesai pembelajaran harus diakhiri juga dengan doa. Setuju atau tidak? Jadi yang kita tulis apa? Coba satu angkat tangan cukup mulai. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ada yang bisa bantu tulis? Coba laki-laki dulu. Alfie. Kasihan, mereka laki-laki di sini 3 orang. Kita beri tepuk tangan untuk mereka dulu. Ini luar biasa. Mereka sebagai penjaga kalian di kelas ini. Iya. Menjaga, berdoa bukan menjaga. Sini saja. Di atas sini. Berdoa sebelum berdoa sebelum. Di sini sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, itu juga baik. Oke. Sepakat? Keyakinan kita berikutnya itu mengawali yang tadinya mengawali pelajaran dengan doa bersama, kita rubah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kita lanjut. Kejujuran. Setuju atau tidak? Setuju. Tadi contoh kasus teman kita Dorothea bahwa sering sekali mungkin nyontek ini yang biasa ya.
bukan baru terjadi di SMP Negeri Boko. Semuanya itu hal yang wajar. Jadi itu juga kasus seperti yang Dorothea sampaikan itu adalah hal yang tidak jujur. Jadi kita menuliskan satu kesepakatan atau keyakinan kelas itu kejujuran. Ini ke spasi jujuran. Nanti orang baca kejujuran. Jadi harus tidak spasi ya, harus kejujuran. Jadi kita harus jujur di dalam kelas. Jadi saat ada masalah Pak tanya, kamu kenapa? Harus menjawab dengan jujur. Jangan karena takut saya begini saya akhirnya bohong. Kalau kau bohong satu kali, maka untuk menutupi itu kebohongan, kau akan bohong terus. Iya. Contoh, saya datang, saya tanya Alvin, kenapa kau ini pukul Ferdi, kok Ferdi menangis? Contoh, Alvin dia tidak jujur, dia bilang bukan saya yang pukul Pak. Iya toh? Dia jujur atau tidak? Maka saya akan tanya lagi, kenapa dia menangis? Saya tidak tahu Pak. Berarti dia sudah omong kosong dia sudah berbohong 2 kali. Terus siapa yang pukul dia? Mungkin orang lain. Berarti dia sudah bohong 3 kali. Kalau kita menutupi satu kebohongan, maka kita akan berbohong terus. Seandainya kalau saya bilang, Alvin, siapa yang pukul Ferdi? Saya Pak. Berarti sudah selesai, sudah toh? Kenapa paling kita tanya, kenapa kau pukul dia? Pak, dia mau pukul saya duluan. Nah, kenapa kau harus pukul? Hanya karena Ferdi ini kecil kok? Nanti kita cari pembahasan di situ. Jadi kejujuran itu sangat penting. Jadi kalau kita mau jujur, satu kali kita harus jujur. Karena satu kali kita berbohong, seperti yang tadi, kita akan bohong untuk menutupi yang dia pukul Ferdi. Coba dia bilang, iya saya pukul Ferdi. Maka selanjutnya dia tidak akan terjerumus di dalam dosa. Hanya karena dia mau menutupi yang dia tidak pukul Ferdi, akhirnya pertanyaan ini dia omong kosong semua. Betul atau tidak? Begitu. Jadi kejujuran itu adalah hal yang penting sekali. Siap? Jadi ini adalah keyakinan kelas. Kalian harus bertanggung jawab. Jadi seperti yang tadi Pak kasih ilustrasi tentang helm. Bukan karena ada polisi baru saya pakai helm. Polisi tidak ada juga saya tidak pakai helm. Saya pakai helm karena saya punya keyakinan bahwa saya punya bertanggung jawab bahwa saya harus menjaga keselamatan saya. Sama juga dengan keyakinan kelas. Kamu harus bertanggung jawab untuk masukkan di hati kalian, bertanggung jawab untuk melakukannya itu. Mau ada Bapak Ibu guru, tidak ada Bapak Ibu guru, saya punya keyakinan bertanggung jawab untuk mengikuti ini. Contoh, berpakaian rapi. Kalian harus bertanggung jawab untuk meyakini bahwa rapi itu seperti apa sih? Salah satu contoh, saya harus isi baju. Kalian harus bertanggung jawab untuk yakin. Bertanggung jawab supaya Bapak Ibu guru tidak ada, tetap rapi. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan peraturan. Karena Bapak Ibu guru tidak ada, saya tugas kloset baju. Jadi ini yang harus kita yakin. Karena apa yang kita yakin, kalau kita bertanggung jawab dari hal-hal kecil ini, maka kedepannya kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Hal kecil ini saja kita tidak bisa lakukan. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita hal-hal besar? Tuhan itu lihat dari hal-hal kecil. Dia buat apa sih? Oh, hal kecil saya kasih dia untuk jaga kebersihan yang menjaga kebersihan, berpakaian rapi. Yang mereka sudah tulis itu hal sederhana saja, mereka bisa lupa. Jadi begitu. Ini kalian bertanggung jawab ya. Berpakaian rapi, saling menghargai, disiplin, menjaga keamanan, menjaga lingkungan sekolah, kebersihan sekolah, saling menghormati. Oh, ini 2 sudah ya, kayaknya 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, jagalah kebersihan. Berarti kita keturun 1 ya. Berarti menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saling menghormati, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, dan yang terakhir kejujuran. Jadi nanti kalau di saat kalian ada salah, contoh
Melisa. Contoh Melisa. Melisa datang tidak berpakaian rapi. Contoh dia tidak sisip baju. Bapak Ibu guru lihat. Nanti Bapak Ibu guru tanya. Contoh Pak lihat dan Pak tanya. Pak mau lihat, dia meyakini kita punya keyakinan kelas atau tidak. Sekarang saya mau tanya dia yakini tentang kejujuran atau tidak? Melisa, tadi Pak lihat lu tidak rapi. Tiba-tiba kau keluar dari sebelah kok rapi. Kita mau lihat dia punya keyakinan tentang kejujuran itu dia lakukan atau tidak. Kalau dia bilang tidak Pak, ini saudara tadi rapi, berarti dia tidak meyakini satu keyakinan, yaitu kejujuran. Tapi kalau dia bilang iya Pak, setelah itu saya tanya, baik Melisa, baik atau tidak mengeluarkan baju di luar dari rok kita? Bagus, baik atau tidak? Tidak. Tentunya tidak toh. Kira-kira menurut Melisa, keyakinan apa yang sudah Melisa langgar? Ada keyakinan di situ tentang Melisa bilang, saya tanya Melisa, tidak sisip baju itu bagus atau tidak? Melisa jawab bilang Tidak. Jadi keyakinan kelas apa yang Melisa sudah langgar? Yang Melisa sudah langgar di situ? Ada yang bisa bantu Melisa? Coba. Kejujuran. Kejujuran. Tadi dia sudah jujur. Nah, Berpakaian yang rapi. dia sudah melanggar satu keyakinan, yaitu berpakaian rapi. Kan tadi dia sudah jujur toh. Tadi saya kasih contoh. Saya mau tanya dia awalnya itu dia mau jujur atau tidak. Jadi saya bilang, tadi saya lihat Melisa di dalam kelas tidak sisip baju, tapi keluar tiba-tiba sisip baju. Tadi Melisa sebelumnya ada sisip baju atau tidak? Tidak. Berarti dia sudah bertanggung jawab tentang satu kesepakatan, yaitu dia sudah jujur bahwa dia sadar tadi dia tidak sisip baju. Terus yang berikut, Melisa tidak sisip baju itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi yang berikut, saya akan tanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Jadi kalau Melisa tidak sisip baju itu, Melisa melanggar kesepakatan yang mana? Atau keyakinan yang mana? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Makanya ini sebentar kita akan membuat ini, kita tempel supaya kalian bisa menghafal. Ya, tidak, kita tidak perlu harus berubah langsung satu kali, tidak. Pelan-pelan. Setiap manusia itu perubahan itu pelan-pelan. Contoh saya datang tidak rapi ya, pilihan, aduh saya punya keyakinan itu harus rapi, bisa. Tidak, kita mau merubah seseorang tidak seperti kita membalikkan telapak tangan begitu cepat, tidak. Saya juga begitu. Contoh ganggu, saya ganggu Dorothea tadi dia ini dia masak periuk jatuh. Tapi tiba-tiba Dorothea murung baru. Saya tidak mentaati satu ini keyakinan, yaitu saling menghormati. Tidak apa-apa. Tiba-tiba datang makan permen, saya buang sampah. Tiba-tiba aduh, berarti saya ambil kembali ini sampah. Saya buang di tempat sampah. Karena saya sadar kembali tentang keyakinan saya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bisa paham sampai di sini anak-anakku? Bisa paham? Bisa. Oke, selanjutnya kesepakatan kita ini kita akan menandatanganinya ya. Jadi ini kita sepakat. Jadi kalian masing-masing kalian datang di sini, tulis nama dan tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan kita. Harus ada yang tulis nama dan tanda tangan. Supaya besok-besok Firly, kau langgar ini keyakinan yang mana? Saya tidak langgar. Saya tidak tahu. Waktu itu kok kita buat kesepakatan
kesepakatan sama-sama. Ferry bilang tidak. Coba mana Pak kas tunjuk yang bukti saya tanda tangan. Cek begini. Walaupun Ferry ikut dia mau kosong saya, tapi tidak ada bukti. Harus ada bukti. Kalau masalah ke bawah di kepala sekolah mana bukti? Ferry bilang saya tidak tanda tangan. Ya, bisa. Jadi seperti itu. Maka segala sesuatu itu harus tanda tangan. Sebagai bentuk kesepakatan kita supaya tidak ada orang yang protes. Bisa? Oke. Kita mulai dari Feby. Asal sekolah SMP Negeri Bogor, kelas 9B. Hai, nama saya Miss Ritanyo dari kelas 9B. Shalom, nama saya Podivin dari kelas 9B. Saya senang sekali. Sangat seru sekali. Saya sangat bersemangat. Sangat penting. Membuat saya lebih disiplin. Dapat membuat kita memahami, menghargai, dan menghormati orang lain. Karena bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab saya.